Terima kasih Tuhan Yesus, Kau masih ada saat ini Tuhan beserta dengan kami. Kami boleh ada pada sore hari ini di tempat ini Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan saja, bukan dengan kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi semua karena Engkau yang memampukan kami Tuhan. Ya Bapa, kami mau memberikan yang terbaik untuk Raja di atas segala Raja, untuk Tuhan di atas segala Tuhan. Kaulah yang maha suci Tuhan, Kaulah yang layak dipuji, ditinggikan dan disembah. Ya Bapa, kami bersatu hati. Apabila masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mencuri fokus kami kepada Tuhan, kami usir itu semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau ya Roh Kudus yang memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus hanya kepada Tuhan Yesus saja. Ya Bapa, kami siap untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau. Tuhan, kami percaya Engkau ada di sini untuk bungkus kami pribadi, lepas pribadi, oleh kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudaraku yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin, amin, amin. Boleh berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus, amin, haleluya. Saya undang untuk kita makin berdiri saudara-saudaraku. Sebelum kita menyanyikan lagu berikutnya, boleh kasih senyum ke kanan kiri saudara-saudara kita dengan penuh sukacita. Sebab bulan ini adalah bulan Natal, kita merayakan Natal. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus lahir bukan cuma buat kita yang ada di sini, tapi juga buat semua orang. Boleh lambaikan tangan yang percaya kebenaran ini. Amin. Kita mau menyanyikan lagu Hai Siarkan di Gunung. Kita beritakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Hai siarkan di
lahir, Dia mati, dan Dia bangkit untuk kita semua. Amin. Boleh lebih keras lagi katakan amin. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia siapa? Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir. Dia Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Dia jadi sama dengan manusia. Siapa namanya? Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Lagi katakan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Lagi katakan Dia lahir. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia siapa? Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia adalah firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kaulah penebus kami. Kaulah juru selamat kami. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih. Oh, Kau telah lahir bagi kami Tuhan. Kau datang ke dunia Tuhan karena Kau memandang kami. Tuhan, terima kasih Yesus. Kau lebih dulu mengasihi kami. Kau lebih dulu mencintai
Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Saudara berbahagia ada di antara orang-orang percaya dan kita dalam ibadah menyembah memuji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku sekalian, saya senang kita bisa bertemu kembali, berkumpul dalam ibadah Minggu sore pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara, kiranya Tuhan memberikan pengalaman rohani kepada saudara. Amin. Teristimewa tahun 2020, saudara semua boleh mengalami Natal. Amin. Mengalami Natal, saya sampaikan dari minggu pertama sampai nanti minggu terakhir di bulan Desember ini. Ya, saya harap Bapak Ibu Saudara-saudara sudah mengalami sukacita yang besar. Amin. Minggu lalu saya menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian, ada kesukaan yang besar. Saya harap kita tahu bagaimana caranya mengalami kesukaan yang besar itu. Ya, saya harap sepanjang minggu ini ada hal-hal yang saudara tambahkan dalam hidup saudara. Ada hal-hal yang saudara kurangkan dalam hidup saudara. Ada hal-hal yang berubah di dalam hati dan pikiran kita, dalam aktivitas kita setiap hari. Karena kita telah mengalami Natal. Datangnya Tuhan ke dalam dunia ini mengubah, memulihkan, memberkati, menyertai hidup kita. Amin. Saudaraku sekalian, saya ingin terus agar saudara mengalami firman yang luar biasa. Mari kita ucapkan ikrar pelaku firman sebelum mendengar khotbah hari ini. 1, 2, 3. Ikrar pelaku firman. Dengan membuka hati kepada Tuhan Yesus, saya bersedia sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dipenuhi dan dibentuk oleh firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, memberi respon dan deklarasi firman Tuhan. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku semua. Terpujilah Tuhan. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan satu khotbah. Saya beri judul Janji yang Digenapi. Mari kita mengucapkan sama-sama lebih dulu janji yang digenapi. 1, 2, 3. Janji yang digenapi. Amin. Ayat-ayatnya kita sudah nyanyikan tadi, saudara-saudara. Tapi bagus kalau kita baca lagi. Yesaya pasal 9 ayat 6 dan 7. Mari kita membaca bersama-sama. Yesaya 9 ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Haleluya. Saudaraku sekalian, Natal itu adalah janji yang
digenapi. Ya, peristiwa terbesar di dalam dunia ini adalah Natal. Tuhan datang ke dalam dunia ini dalam wujud manusia di dalam Yesus Kristus yang tidak sekonyong-konyong datang. Tadi pagi saya katakan dalam bahasa Ibrani tidak ujuk-ujuk datang, saudara-saudara. Ya, tetapi ayat yang kita baca tadi kurang lebih kira-kira 600 tahun sebelum Natal, sebelum Yesus lahir, sudah disampaikan secara detail. Dan ini satu dari sekian banyak nubuatan tentang kelahiran Yesus, tentang kedatangan Tuhan. Apa yang akan dia lakukan, apa yang akan terjadi, apa yang akan dia perankan di dalam dunia ini, semua sudah dicatat sebelumnya. Di dunia ini tidak ada orang lahir seperti ini, saudara-saudara. Ya, saudaraku sekalian, kalau orang ingin menyamai Abraham, menyamai Daud, menyamai Musa, mungkin masih bisa karena mereka manusia. Tetapi kalau orang ingin menyamai Yesus, itu konyol. Karena di dunia tidak ada selain satu ini. Amin. Jadi Natal bukan peristiwa sembarangan. Adalah peristiwa kudus, intervensi kerajaan Allah di muka bumi ini, saudaraku sekalian, dan rancangan yang ribuan tahun. Amin. Orang yang hidup pada zaman Nabi Yesaya, mereka mendengar nubuat tadi bingung. Karena belum terjadi. Ini Nabi ngomong apa ya? Ketika dipahami, kalau Nabi khotbah ditanya menjelaskan, barangkali dia akan berkata, nanti akan datang. Gitu. Di zaman Yesus, ketika dia sudah lahir, ketika dia sudah menyatakan dirinya, ketika dia sudah melayani, ketika dia khotbah, itu adalah zaman yang membingungkan. Karena orang akan bertanya, ini benar apa enggak ya? Kayaknya kemarin ada yang hebat, ya, yaitu Yohanes Pembaptis. Tapi setelah ini adalah Yesus. Dia lebih kalem, ya, tapi dia mengajarkan sesuatu yang berbeda. Apakah benar dia ini Mesias? Yesus menantang orang-orang. Ayo, siapa percaya kepadaku engkau akan selamat. Yang tidak percaya engkau tetap hidup dalam penghukuman. Aku dan Bapa adalah satu. Pada zaman itu orang bisa berkata ya, bisa berkata tidak. Betul? Dan berbahagialah orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Tapi kita yang hidup di 2000 tahun setelahnya, seharusnya kita tidak masih meraba-raba nanti. Enggak, itu sudah kemarin. Janji yang diucapkan sudah ribuan tahun sebelumnya. Banyak ayat-ayat. Dan ayat yang kita baca tadi kurang lebih kira-kira 600 tahun sebelumnya. Dan 2000 tahun yang lalu Yesus sudah lahir. Sudah ada faktanya, sudah ada sejarahnya, sudah ada bukti-buktinya, sudah ada doktrinnya,
sudah ada saksi-saksinya. Jadi bagi kita, seharusnya kita tinggal menerima, saudara-saudara. Amin. Kita tidak perlu menimbang-nimbang lagi. Betul atau tidak? Saudara-saudara, semua sudah berdasarkan data tertulis. Ya, jadi kita ini adalah orang-orang yang berbahagia. Kalau dunia berkata, Yesus datang ke dunia menjadi penyelamat umat manusia, saudara dan saya seharusnya tinggal terima. Apa sih yang berat? Tidak ada. Tapi Pak, itu ada agama itu bilang Yesus bukan manusia. Kan sudah ada tulisannya 600 tahun sebelumnya. Yang mengaku Yesus adalah Tuhan, roh dari Tuhan. Yang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, roh antikris. Betul? Saudaraku sekalian, tidak ada Yesus imitasi, tidak ada yang bisa menyamai, tidak ada nabi imitasi, tidak ada yang bisa menyamai. Kita tidak menyembah manusia, tapi kita menyembah Tuhan yang datang ke dalam dunia jadi manusia. Minggu lalu saya telah menyampaikan itu kepada saudara. Jadi, Natal adalah janji yang digenapi. Apa ada janji yang tidak digenapi, Pak? Tidak ada. Jadi jangan ragu ikut Tuhan. Karena firman Tuhan tidak bisa gagal. Sudah ada desain yang besar untuk umat manusia, yang semuanya tahap per tahap sudah digenapi. Memang masih ada yang belum digenapi, tapi itu pasti akan digenapi karena waktunya belum tiba. Dia akan datang kembali. Saudara dan saya harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita, iman kita ketika kita datang menghadap kepada Tuhan. Natal adalah janji yang digenapi. Biarlah ini menguatkan iman kita, menjadikan lebih mantap ikut Tuhan, menjadikan kita habis-habisan ikut Tuhan, menjadikan kita membuat keputusan terbaik dalam hidup kita. Terang itu sudah datang, dan jika engkau tetap ada di dalam gelap, maka sesungguhnya engkau sudah menerima hukumanmu. Saya mendorong saudara-saudara sekalian, ayo pindah kepada terang itu. Natal adalah kabar baik, Natal adalah sukacita besar, Natal adalah mengalami janji yang digenapi, dan semua janji firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian kapanpun pasti akan digenapi. Amin. Saudaraku sekalian, apa janji? Apa saja janji yang digenapi dalam nubuatan Nabi Yesaya? Yang pertama adalah kelahiran Raja segala raja. Ya, saudaraku sekalian, luar biasa manusia mendapatkan kasih yang sangat besar dari Tuhan. Jika manusia telah gagal hidup di dalam dunia ini, tanpa Tuhan kita mengalami kekacauan, sakit, rumit, susah. Ada kesukaan yang besar. Yesus datang. Itu yang kita dengar kemarin. Apakah saudara sudah menyambutnya? Apakah saudara sudah menerimanya?
Apakah saudara sudah mengalaminya? Saudaraku sekalian, pikirkan. Jika belum, saudara tengah berada di bukit harta dan saudara merasa kekurangan. Ya, saudaraku sekalian, buka hatimu, lakukan dengan iman. Natal adalah berkat besar kesukaan bagi seluruh dunia. Yesus tidak hanya datang sebagai juru selamat. Ada kabar yang lebih menggembirakan dari itu. Dia datang sebagai raja di atas segala raja. Saudaraku sekalian, dia bisa menjadi raja kita secara pribadi. Kedamaian, kemakmuran, kebahagiaan sebuah negara itu tergantung dari siapa pemimpinnya. Kalau pemimpinnya itu jahat, maka sengsaralah seluruh umat negara itu. Tapi jika pemimpinnya baik, maka berbahagialah bangsa itu. Saudara-saudara, Yesus dia bukan hanya datang untuk menebus kita, memulihkan kita, menyelamatkan kita. Itu saudara sudah sering dengar. Saya tidak tahu apakah saudara sudah berkomitmen untuk mendapatkan keselamatan itu. Saudara yang tahu, jika saudara masih belum berserah kepada Tuhan, tandanya saudara belum menerimanya. Ada kabar yang lebih baik. Dia tidak mati dan kemudian bangkit, naik ke surga, tinggal di surga. Tidak. Dia menjadi raja di atas segala raja bagi kita. Tidak ada raja yang bisa menyamai dia. Dia raja yang baik hati. Dia raja yang dapat sewaktu-waktu dihubungi. Dia raja yang punya cinta yang sangat besar kepada kita. Dia raja yang rela merendahkan dirinya bagi umatnya, rakyatnya. Dia raja yang punya kekuasaan yang besar, yang dibagi-bagikan kepada kita sekalian. Dia raja yang punya kemuliaan yang tidak terhingga, yang diberikan kepada kita. Apakah ini kabar baik? Terima. Terima. Amin. Tuhan, Engkau adalah Rajaku. Aku mulai sekarang tidak akan hidup dengan dipimpin oleh diriku sendiri. Aku tidak akan hidup semau-mauku sendiri. Aku telah mati dan sekarang hidupku adalah Kristus yang ada di dalam aku. Silahkan menjadi pemimpinku Tuhan. Silahkan Engkau pakai aku. Silahkan Tuhan Engkau perintah aku, arahkan hidupku. Saudaraku sekalian, apakah kita sudah melakukan itu? Jika belum, maka dia bukan rajamu. Sekalipun engkau anggota gereja Sidang Jemaat Allah. Ya, sekalipun KTP-mu Kristen. Tapi kalau engkau belum menerima dia sebagai rajamu secara pribadi, dia bukan rajamu. Dia akan berkata, aku tidak kenal kamu. Sayang sekali. Sayang sekali. Saudaraku sekalian, bayangkan
raja, segala raja datang mengunjungi umatnya satu persatu. Dan umatnya mengabaikan dia. Waduh, Jokowi tukang belusukan. Katanya dia presiden yang baik, yang mendengar suara rakyat. Tapi dia manusia, dia terbatas. Kalaupun dia mau terima telepon kita, mana mampu dia balas. Ya, kalau dia mau punya staf untuk membalas WA kita, berapa ribu yang dibutuhkan staf untuk itu? Jokowi bisa nggak tidur, umurnya bisa pendek, saudara-saudara. Karena dia cuma presiden biasa. Makanya Daud berkata, Tuhan, yang raja itu Engkau. Aku cuma representasi dari Engkau yang ada di muka bumi. Haleluya. Saudaraku sekalian, orang suka kepengen gengsi, kepengen pangkat, kepengen hebat. Sebetulnya itu sudah terjadi dalam hidup kita. Raja di atas segala raja datang kepada kita secara pribadi. Hanya dia tidak lagi menggunakan tubuh ini, dia adalah roh. Raja yang sangat baik, raja yang maha kuasa, raja yang penuh kasih. Dia baik, mencintai, rela berkorban bagi kita. Ayo kita terima, kita sambut. Amin. Lah gimana Pak caranya? Buatlah perjanjian. Halo? Ya? Saudara ada yang tidak punya rumah. Saya bilang saya punya rumah besar. Ayo tinggal di rumah saya. Mau enggak? Sampai kapan Pak? Ya janjian. Mau sampai kapan? Kau harus merawat, saya menggratiskan, ya. Ayo tertulis janji. Ada sesuatu yang dilakukan. Amin. Saudaraku sekalian, menyambut Yesus sebagai Raja di atas segala raja, perlu ada sesuatu yang kita ubah dalam hidup kita. Perlu ada sesuatu yang kita kerjakan di dalam hidup kita. Enggak cuma ngomong toh, ya Tuhan aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Tuhan bilang ayo datang ibadah, hujan Tuhan. Ya, surga dan dunia itu sangat berbeda. Kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat aja dia tinggalkan untuk menjumpai kita. Kemuliaan Tuhan dan kemuliaan manusia jauh berbeda. Dia merelakan dirinya jadi manusia. Itu dia turun berapa tingkat saudara-saudara. Itu saja dia lakukan. Tapi kita bilang hujan. Apa wujud engkau mau menjadikan Tuhan sebagai rajamu? Aku menyembah dia setiap hari. Kapan? Kapan nyembahnya? Harus ada buktinya. Dalam hati Tuhan, enggak bisa dibuktikan. Waktu aku bangun tidur, aku bilang, terima kasih Tuhan. Waktu aku mau tidur, aku bilang, tolong puleskan tidurku Tuhan. Waktu aku makan, aku bilang, terima kasih untuk makanan ini. Gampang, ringan sekali penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, kita harus punya bukti otentik, akurat
bahwa engkau adalah pengikut raja di atas segala raja. Saya kalau lihat orang pakai baju daster putih-putih, pakai sorban, ya teriak-teriak di jalan, bela si komandannya itu, ya, saya itu jatuh belas kasihan. Lah wong kaya ngene wae dibela-bela. Apa hebatnya? Ngajari teriak-teriak saja, ngajari yang negatif, orang mau. Ya, kita ini punya raja di atas segala raja. Kok respon kita dingin banget? Kalau Tuhan berkata, siapa yang mau menjadikan raja di atas segala raja? Amennya yang kenceng. Kira-kira saudara responnya gimana? Cuma yang di depan. Respon saudara gimana? Amen. Satu. Respon saudara gimana? Tidak cukup saudara-saudara. Itu cuma yang paling ringan. Ya, saudara kalau mengangkat dia raja di atas segala raja dalam hidupmu, dia harus menjadi yang terutama. Dia harus menjadi yang spesial. Dia harus menjadi prioritas. Sampai kita kehilangan identitas kita. Aku ini jadi anaknya raja. Kalaupun aku jengkel sama dia, aku abaikan jengkelku. Karena rajaku bilang kasihi. Karena aku anak raja di atas segala raja. Dia memang memusuhi aku. Tapi aku abaikan itu. Aku akan tetap berdoa untuknya. Sampai kehilangan identitas kita. Boro-boro kita hidup dengan hawa nafsu, dengan serakah, dengan keinginan kita sendiri. Yang bertentangan dengan diri kita aja kita matikan. Karena dia raja. Amin. Jadikan dia raja. Tuhan bukan hanya juru selamat. Dia raja. Dia bisa pimpin kita. Dia bisa bela kita. Dia bisa ada di dalam hidup kita. Dia bisa menyertai kita. Namanya disebut orang Immanuel. Amin. Dia, saudaraku sekalian, membuat satu pemerintahan yang baru. Janji yang digenapi itu adalah datangnya satu pemerintahan yang baru. Kerajaan yang tidak dapat binasa, kerajaan yang kekal, itu datang ke dalam dunia ini. Natal adalah janji yang digenapi tentang datangnya satu pemerintahan yang baru. Amin. Ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Natal adalah janji yang digenapi tentang datangnya pemerintahan yang baru. Saudaraku sekalian, saudara dan saya adalah orang-orang yang beruntung.
Katakan, saya adalah orang yang beruntung. Karena kita mendapat kesempatan untuk menjadi warga kerajaan Allah. Bukan khilafah. Khilafah itu kerajaan di muka bumi oleh manusia. Cara membangunnya adalah dengan memerangi supaya orang tunduk. Tapi pemerintahan kerajaan Allah itu didasarkan atas keadilan dan kebenaran. Dia bersifat roh. Dia tidak kasat mata, tapi dia ada, kuasanya ada. Amin. Keberadaannya ada. Dan saudara dan saya diakui untuk menjadi warga kerajaan Allah. Amin. Ini sungguh luar biasa. Kalau saudara rasa tidak terima dengan demokrasi di Indonesia, ingat, engkau juga punya pemerintahan selain ini. Amin. Kalau engkau banyak protes dengan hidup di dalam dunia ini, ingat, ada yang sempurna, ada yang kekal, yang menjadi bagianmu. Amin. Bahkan saudara dan saya adalah diplomat, representasi kerajaan yang tak tergoncangkan itu di muka bumi ini. Saudara dan saya punya hak, saudara dan saya punya tanggung jawab sebagai anggota pemerintahan kerajaan Allah. Kita punya berbagai macam fasilitas. Yesus berkata, kalau engkau mengusir setan dari orang ini, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Artinya apa? Kalau saya mengusir orang yang dirasuk setan, setannya saya usir, bukan karena saya sakti, tetapi karena saya menempatkan diri sebagai warga kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Dan kuasa dari kerajaan itulah yang mengalahkan setan-setan itu. Saudaraku sekalian, kuasa yang tidak kelihatan bisa direalisasikan dalam dunia nyata. Kalau engkau sakit dan saya berkata oleh bilur Tuhan engkau disembuhkan, sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah datang kepada. Tapi kita tidak punya hak saja, kita juga punya tanggung jawab, kita punya kewajiban. Amin. Ini kabar baik saudara-saudara. Kemarin saya telepon dengan Melisa. Dia bilang begini, Pak, temanku yang di Jogja itu kena COVID loh Pak. Oh ya? Iya. Dia kerja di satu perusahaan. Dia sebetulnya tahu kalau badannya itu sudah tidak enak. Dan tanda-tandanya memang COVID. Tapi kalau sampai dia ngaku, waduh dia disuruh swab, bayar sendiri 1.500.000, dia tidak punya duit, dia lebih baik tidak swab. Kemudian kalau sampai dia masuk rumah sakit, berapa banyak yang harus dibayar? Belum lagi nanti perusahaannya kalau ketahuan ada yang kena COVID, ditutup, semua tidak kerja. Waduh, pertimbangannya begitu banyak ya ternyata di masyarakat ini. Nah, terus gimana? Ya udahlah diem-diem aja. Karantina mandiri di rumah. Loh, lah anaknya
Anaknya dolan-dolan aja ke tetangga, nulari sana sini. Waduh. Kalau di Australia Pak, dia bilang, semua itu ditanggung oleh negara. Rakyat tidak bayar sepeser pun. Malah dia akan diberi tunjangan jika dia mengalami kesulitan. Saudara-saudara, ya kita tahulah Indonesia tidak sekaya Australia, saudara-saudara. Bagaimana pemerintah bisa melakukan itu? Ya, nah, pemerintah kerajaan Allah gimana Pak? Jika saudara memang warganya, engkau akan dilindungi. Engkau akan dijauhkan dari tertular. Jika engkau warga kerajaan Allah, kalaupun kau sakit, kau akan disembuhkan. Karena engkau warga kerajaan Allah, engkau akan dijadikan kuat. Engkau akan dapat fasilitas. Ada kredit UKM. Oh enggak ya, itu yang lain lagi saudara ya. Tapi engkau akan diberi kekuatan untuk memperoleh nafkahmu. Amin. Kita punya backing yang kuat. Menjadi warga kerajaan Allah itu hebat. Jangan diingkari, jangan dijauhi, kerjakan. Amin. Wong jadi grup WA-nya provinsi saja kita bangga, ya. Padahal cuma lihat-lihat aja. Betul. Kita menjadi anggota sesuatu organisasi yang berkembang saja kita bangga. Ini kita diakui jadi warga kerajaan Allah. Natal adalah janji yang digenapi tentang pemerintahan yang baru. Ini kabar yang sangat baik bagi kita. Ayo terima, sambut saudaraku sekalian. Natal adalah janji yang digenapi tentang tatanan dan cara hidup yang baru. Cara hidup yang terhormat, cara hidup yang mulia, cara hidup yang ilahi diberikan kepada kita. Mari kita ikuti. Menjadi anak-anak terang, menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Kita dicetak kembali, dibiasakan kembali, dilatih kembali untuk menjadi hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam keadilan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kebaikan, hidup di dalam kemerdekaan, hidup di dalam kemenangan. Itu harus menjadi kebiasaan baru kita. Saudaraku sekalian, terima, sambut, respon. Ketika emosimu negatif, engkau boleh berkata, itu manusia lamaku. Ketika aku hidup di dalam gelap, pergi. Aku mau bersuka cita di dalam Tuhan. Ketika ada dorongan perselisihan, pertikaian di dalam hatimu, engkau bilang, itu bukan hidupku. Itu setan yang mencoba mengacak-acak hidupku. Aku hardik engkau di dalam nama Yesus. Aku sekarang adalah warga pemerintahan yang baru, hidup damai sejahtera. Amin. Gimana Pak cara melakukannya? Dengan iman. Inilah yang membedakan orang beriman dan tidak beriman. Orang tidak beriman dipimpin oleh hawa nafsunya. Orang tidak beriman dipimpin oleh emosinya.
Orang tidak beriman dipimpin oleh keduniawiannya. Orang beriman dipimpin oleh rohnya, bukan dagingnya. Orang beriman dipimpin oleh firman. Orang beriman dipimpin oleh kebenaran. Orang beriman dipimpin oleh kekudusan. Orang beriman dipimpin oleh kebenaran, oleh kebaikan. Orang beriman dipimpin oleh kemenangan. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang putus asa, karena kemenangan selalu ada di pihak kita. Kita diberi kekuatan. Saudara dan saya tidak diajar untuk bersungut-sungut, tidak diajar untuk mengeluh, tidak diajar untuk merasa lemah, tapi saudara dan saya diajar untuk menjadi kuat, untuk menjadi bertanggung jawab. Saudara dan saya diajar untuk rajin. Saudara dan saya diajar untuk menang di dalam segala perkara. Inilah tatanan hidup yang baru. Inilah cara hidup yang baru. Inilah janji yang digenapi. Inilah Natal. Saudaraku sekalian, orang-orang yang hidup di dalam kerajaan itu digambarkan, ya. Besar kekuasaannya, damai sejahtera tidak berkesudahan. Di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan, mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran. Pribadi raja di atas segala raja dipaparkan, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pemerintahannya disebutkan. Amin. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Saudara-saudara, inilah berita Natal. Natal bukan peringatan ulang tahun. Yang ada hadiah, yang ada makanan, yang ada baju baru. Semua itu aksesoris perayaan yang menggambarkan sukacita. Boleh, tidak salah. Tetapi menjadi salah jika ngertinya Natal cuma itu. Enggak dapat kado enggak apa-apa. Kalau bisa ngasih kado. Amin. Enggak dapat makan enggak apa-apa. Kalau bisa ngasih makan. Enggak pakai baju baru enggak apa-apa. Kalau bisa beliin baju baru orang lain. Amin. Tapi yang paling berharga, Natal itu adalah janji yang digenapi. Peristiwa ajaib, peristiwa dunia, peristiwa Allah yang intervensi ke dalam dunia ini. Saudara dan saya punya harapan yang baru. Saudara dan saya punya kemenangan yang baru. Saudara dan saya mau punya ekspektasi yang baru ke depan. Sehingga kita tidak lagi hidup dalam sungut-sungut, hidup dalam putus asa, hidup dalam kegelapan. Kita sekarang hidup dalam terang, dalam kedamaian, dalam kemenangan, dalam sukacita, dalam kebenaran, dalam keadilan. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita menyanyi bersama-sama. Haleluya. Kemuliaan bagimu, Yesus Tuhan. Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia
Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu. Ya amin. Haleluya. Untuk tebus dosaku, Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia. Ya amin. Selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. haleluya. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Ya amin. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Tuhan, terima kasih. Janjimu disampaikan berabad-abad, beribu-ribu tahun. Engkau mempunyai satu rancangan masa depan yang indah, yang penuh harapan bagi setiap generasi ke generasi. Terima kasih banyak Tuhan. Pada malam hari ini kami menerima firman-Mu di dalam hati kami. Kami mau mengalami Natal. Ya Tuhan, Engkau telah menggenapi janji-Mu, datang sebagai Raja di atas segala raja. Itu membuat hati kami tenang, membuat hati kami tentram, membuat hati kami besar, membuat hati kami bangga. Ajari kami untuk menjadi warga yang baik ya Tuhan dalam kerajaan-Mu. Ajari kami mengenali hak-hak dan tanggung jawab kami di dalam pemerintahan-Mu ya Tuhan. Ajari kami hidup sesuai tatanan yang baru dari firman-Mu, dari kebenaran-Mu, dari keadilan-Mu, dari kekudusan-Mu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadi terang bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarnya. Ya Tuhan, kasih-Mu tak terkira, kebaikan-Mu luar biasa. Hamba mohon, hampiri jemaat-Mu ya Tuhan. Bukakanlah hati kami, teroboslah hati yang keras. Roh Kudus, terangi hati yang gelap. Roh Kudus, tolong agar tanah hati kami menjadi tanah yang baik.
karena kami sadar itu semua terjadi hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat-Mu, biarlah mereka mengalami kerajaan-Mu datang dalam hidup mereka. Yang sakit disembuhkan. Haleluya, haleluya. Mereka dilepaskan dari segala ikatan-ikatan. Mereka diberi kemenangan dalam pikiran, dalam perasaan, di dalam hati mereka. Terjadilah itu di dalam nama Yesus. Dengan iman, mereka berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Dalam pertemuan rohani, dalam pertemuan yang adikodrati, terjadilah atas jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur. Sukacita Natal, pengertian Natal, pengalaman Natal terjadi atas kami di bulan ini. Demi nama Yesus, hidup kami diubahkan, hidup kami mendapatkan sukacita yang besar. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita akhiri, saya ingin menyampaikan mengingatkan beberapa informasi. Ya, kegiatan kita saudara bisa ikuti dari Warta. Saya mendorong saudara, ayo terus makin giat, makin antusias, makin semangat. Jangan sebelah kaki dunia, sebelah kaki Tuhan, jangan. Orang yang setengah hati bimbang, dia tidak mendapatkan apa-apa. Ayo, saya dorong Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menjadi representasi warga kerajaan surga di muka bumi ini. Pengumuman yang lain adalah Natal kita peringati dengan ibadah Natal tanggal 25 jam 8 pagi. Dan yang kedua adalah kita merayakan Natal secara virtual online tanggal 29 Desember. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kirimkan video, foto, ucapan selamat atau pujian atau apa saja supaya memeriahkan Natal virtual kita. Ya. Nanti di belakang mulai pertengahan minggu ini saya akan siapkan green screen ya. Jika saudara ingin merekam di sini, saudara bisa edit dengan cantik, dengan baik. Silakan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Itu semua silakan dikumpulkan sebelum tanggal 25 ya. Tapi jangan semuanya di tanggal 25. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus saudara-saudara ya. Sebab kalau semua di tanggal 25 bisa jadi ada yang kelewatan nanti. Puji Tuhan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini. Kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Tuhan, hanya Engkau yang kami muliakan. Engkau Raja kami yang hebat. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami akan tahu bahwa hidup kami akan baik-baik saja. Terpujilah Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Tuhan, berkatilah keluarga mereka, suami, istri, anak-anak,
mereka dan seisi rumah mereka. Tuhan memberkati dengan kesembuhan, Tuhan memberkati dengan kesehatan ilahi, Tuhan memberkati dengan umur panjang, Tuhan memberkati yang sekolah, yang kuliah, Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, Tuhan membukakan pintu-pintu berkat kepada mereka. Terjadilah itu di dalam nama Yesus. Hamba-hambamu yang melayani Kau memberkati Tuhan. Tangan-tangan yang diulurkan memberi persembahan ke dalam rumah Tuhan, berkatilah persembahan syukur mereka, persembahan perpuluhan mereka, persembahan misi, persembahan khusus mereka. Tuhan memberkati. Tidak ada seorang pun yang mengalami kekurangan, karena pemerintahan kerajaan Allah menjamin hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pulanglah, terimalah berkat rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Mari semua yang percaya katakan amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Selamat pulang, Tuhan memberkati saudara-saudara semua.